Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang HPT Muhammadiyah, buku pertama, yaitu tentang iman bil kitabi bil kutubi. Nah, di sini dijelaskan yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rasulihi bi islahil bashara fi dinihim wa dunyahum minha zaburu li Dawud wa Tawratu li Musa wal injilu li Isa wal Qur'anu li Muhammad. Khataman Nabi alaihim salatu wassalam wa anna al-Qur'ana kalamullah wa akharul kutubi al-munzalati wa annahu yastamilu ala malam yastamilu alaihi ghayruhum minasyara'i'i wa makarimil ahlaki wa fadailil aqmal. Jadi di sini maksudnya iman kepada kitab. Jadi dalam pembahasan yang awal-awal yaitu tentang tauhid, yang pertama iman kepada Allah, iman yang kedua iman kepada Rasul, dan yang sekarang iman kepada kitab. Nah, sini dijelaskan kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Di antara kitab itu adalah ialah Zabur kepada Nabi Daud. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa. Nah, dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Daud, kitab Nabi Daud ini, kitab Zabur, berisi tentang banyak hal. Nah, untuk Taurat ini ada beberapa yang menjelaskan adalah tentang hukum-hukum Allah, di antaranya tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Dan Injil ini kepada Nabi Isa ini kalau sekarang sudah banyak perubahan atau mungkin dirubah. Salah satunya mungkin Alkitab, ya, Alkitab banyak sekali yang berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru ataupun lain sebagainya. Nah, disempurnakanlah dengan Al-Quran, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Al-Quran ini, maka penyempurna kitab-kitab, tiga kitab sebelumnya itu disempurnakan dengan Al-Quran. Selanjutnya, nah, Al-Quran ini menjadi penutup sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad juga sebagai penutup. Tidak ada nabi, tidak ada kitab setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup sekalian Nabi Muhammad SAW. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan kitab terakhir yang diturunkan, yang memuat apa yang tidak termuat pada lainnya mengenai syariat, ya, tentang syariat, budi luhur, dan kesempurnaan hukum. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang syariat, budi luhur, dan hukum-hukum. Selanjutnya, tambih, yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'an wa ma tawatir al-khabaru anhu. Nah, jadi di sini wajib kita akan untuk mengimani bahwa Al-Quran itu berita dari Nabi Muhammad yang mutawatir, tersambung, memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang paling wajib kita mempercayai hanyalah yang tegas-tegas saja, dengan tidak boleh menambah-nambahkan. Ini perlu digarisbawahi bahwa sebagai umat muslim kita
dalam amalan ibadah itu tidak boleh menambah-nambahkan ataupun mengurangi. Nah, keterangan ini sudah tegas itu dengan keterangan berdasarkan pertimbangan atau perkiraan, karena firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berprasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Jadi prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Di sini dijelaskan dalam surat Yunus. Adapun syarat yang benar tentang kepercayaan dan hal ini ialah jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Tuhan. Ya. Dengan mempersamakannya, jadi disamakan Tuhan dengan makhluknya ataupun lain sebagainya, dengan ciptaan manusia, pohon, patung yang dibentuk oleh manusia selalu disembah dengan alasan ini sebagai perantara. Tidak seperti itu. Kita harus mempercayai bahwa tidak Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, selanjutnya sehingga andai kata terdapat kalimat-kalimat yang kesan pertama mengarah kepada arti yang demikian, meskipun berdasarkan berita yang mutawatir atau meyakinkan, maka wajiblah orang yang mengabaikan makna yang tersurat dan menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama pada pikiran bukanlah yang dimaksud, dan atau dengan takwil yang berdasarkan alasan yang dapat diterima. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mengimani selain apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diberikan penjelasannya kepada umat manusia. Nah, mungkin ini saja. Nanti kita lanjutkan tentang iman kepada Rasulullah atau Rasul Allah. Terima kasih, mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, dan insya Allah ini sebagai ladang amal jariah untuk lebih mendalami lagi himpunan putusan tarjih yang menjelaskan beberapa banyak yang mungkin sebagai umat muslim ataupun sebagai kader Muhammadiyah ataupun anggota Muhammadiyah sedikit yang membaca ataupun mendengarkan atau bahkan menganggap bahwa organisasi Muhammadiyah adalah sebagai mungkin anggapan orang luar, orang lain itu sebagai agama, padahal inilah adalah organisasi Muhammadiyah. Oleh karena itu kita harus meluruskan bahwa Muhammadiyah sesuai HPT ini adalah kita mengimani rukun iman, rukun Islam, dan seterusnya akan kita bahas insya Allah sampai selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.